Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bersama-sama mari kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada memuji dan memuliakan Engkau. Ampunilah dosa dan kesalahan yang kami buat dalam hidup ini melawan kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuntun kami ya kuasa Roh Kudus supaya kami mengerti firman ini. Kami hayati dan kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku
dan kamu akan duduk di atas tahtaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Melayani atau dilayani? Jika kita jujur pada diri kita ketika ditanya, apakah kamu sedang melayani atau dilayani? Pasti banyak yang akan berkata, saya senang dilayani. Saudara-saudara, berbeda dengan iklan dari perusahaan jasa yang memiliki moto pelayanan, kami ada untuk melayani Anda. Sehingga customer atau pelanggan akan mendapat pelayanan yang sangat sempurna. Lalu seperti apa bentuk pelayanan di kalangan orang Kristen masa sekarang? Apakah kita lebih senang melayani atau dilayani? Ternyata tidak hanya dalam dunia bisnis moto pelayanan kami ada untuk melayani Anda. Itu berlaku, namun jauh sebelum itu kepemimpinan yang melayani sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Seperti kita baca dalam pembacaan pada malam hari ini pada ayat yang ke-26. Sebab kedatangan Yesus sendiri bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hal ini ditekankan kembali oleh Yesus ketika para murid-murid memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi saudara-saudara, kadangkala kita dijebak oleh pikiran-pikiran kita, siapa sih di antara kita yang paling besar? Perdebatan ini muncul sebab para murid mengira bahwa Yesus akan menjadi raja seperti raja pada umumnya, memerintah dengan kekuasaan mereka. Sehingga tentu akan butuh 1, 2, 3 orang untuk membantu dia. Saudara-saudara sekalian, situasi ini menjadi kesempatan kepada Yesus untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan rohani bersifat kehambaan. Ya, Anda tidak akan duduk sebagai seorang yang dilayani ketika
Anda berada pada posisi seorang pemimpin spiritual, pemimpin rohani, atau pemegang jabatan gerejawi di tengah jemaat. Tetapi saudara harus menjadi hamba. Sebab jabatan atau pelayanan kita ini bukan terkait dengan kekuasaan, atau dengan kata lain menaklukkan, mengatur, dan mengomandoi orang lain. Tetapi lebih pada pelayanan tanpa pamrih. Sebuah janji tentang kesetiaan mengikut Kristus disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa siapa yang setia akan bersama-sama Kristus kelak nanti. Pada saat perjamuan malam pun Yesus mengingatkan para murid-murid dan kita semua untuk memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani di tengah krisis yang akan mereka dan kita juga alami. Namun sayangnya mereka memahami perkataan Yesus dengan senjata jasmani. Ketika Yesus berkata, jika ada yang mempunyai jubah, jualah dan belilah pedang. Dan murid berkata, sudah ada 2 pedang pada kami. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini, senjata yang dimaksudkan adalah iman kamu, firman Allah, untuk menghadapi situasi-situasi tersulit dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mengapa saudara-saudara mereka beranggapan demikian? Karena mereka terjebak dalam model kepemimpinan duniawi dengan jabatan yang struktural. Siapa bos, siapa bawahan, dan lain sebagainya. Kadangkala juga dalam gereja, dalam persekutuan jemaat kita terjebak dengan pikiran ini. Kita menganggap diri kita lebih tinggi yang lain. Padahal kita orang yang tidak pernah mengangkat dan menyentuh satu tugas pelayanan. Kita hanya orang yang berbicara banyak, tetapi tidak pernah berlaku sebagai seorang hamba, berlaku sebagai seorang pemimpin, berlaku sebagai seorang penguasa, dan mungkin juga dalam keluarga. Prinsip pelayanan yang Yesus teladankan harus menjadi ciri pelayanan kita. Bahwa kita harus melayani orang tanpa pamrih. Sebab bukankah Yesus yang lebih dahulu melayani kita? Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menjadikan melayani ini sebagai sebuah gaya hidup kita. Bukan mengembangkan sifat dan prinsip dilayani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Demikian juga kita, saudara dan saya. Sebagai anak Tuhan, posisi kita bukan pada posisi dilayani, tetapi menjadi seorang pelayan. Tuhan memberkati. Melayani lebih sungguh.
Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau Bapa yang memberi pengertian kepada kami di tengah ketidaktahuan kami akan diri kami dan posisi kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan. Jika kami jujur pada diri kami dan pada Tuhan, tentu kami akan berkata, justru dilayanilah yang kami cari. Karena yang dilayanilah itu yang terbesar. Tapi kebodohan kami malam hari ini, kepicikan kami malam hari ini, Engkau ya Allah terangi dengan firman-Mu. Prinsip iman Kristen dalam hal kepemimpinan tidak terletak pada jabatan tapi pada pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga, sekiranya kami salah dalam memahami dan menilai pelayanan kami selama ini terkait dengan kekuasaan. Malam hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami menjadi seorang pemimpin, pada saat itu juga kami menjadi seorang hamba. Tuhan, mampukan kami memperlihatkan kualitas kepemimpinan kami, pelayanan kami dari seberapa jauh dan dalam kami bisa menjadi hamba bagi orang lain. Tuhan, dalam banyak hal kami perlu belajar pada firman-Mu, terkhusus yang kami renungkan malam ini. Agar supaya kehadiran kami dalam keluarga, tentu dalam kapasitas sebagai orang tua, tidak hanya dalam kedudukan kami mencari penghormatan dan penghargaan, tetapi dari sikap kami yang sungguh-sungguh menjadi seorang hamba melayani keluarga kami. Ampuni kami Tuhan jika kami dilibatkan dan terlibat dalam pelayanan gerejawi dan kami melihatnya itu sebagai sebuah kekuasaan. Biarlah firman-Mu malam hari ini merekonstruksi, membangun ulang pola pikir dan pemahaman kami bahwa jabatan gerejawi tidak ada terkait dengan kuasa atau kekuasaan, tapi lebih terkait dengan bagaimana menjadi seorang hamba Kristus dengan melayani jemaat-jemaat. Malam hari ini kami saling mendoakan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan, beban berat oleh karena tekanan pikiran, psikologi, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka. Untuk saudara kami yang disewenang-wenangkan, diperlakukan dengan tidak baik, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka. Bagi yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap, kami berdoa Tuhan kuatkan untuk tidak patah semangat, terus berjuang. Berdoa untuk warga jemaat yang sedang berjuang gumul dengan pendidikannya, baik dari tingkat dasar hingga lanjutan dan perguruan tinggi. Kami berdoa Tuhan kuatkan, beri ketekunan, kesabaran dan kesetiaan. Kami berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Bapa, kami berdoa mendoakan saudara kami yang mengucap syukur dalam minggu ini, yang oleh karena pekerjaan dan berbagai usaha mereka tertegun melihat kebesaran kasih-Mu dan mereka bersyukur. Tuhan teguhkan dan sempurnakan. Saudara kami yang bersyukur karena pertambahan usia, kelahiran dan pernikahan, Bapak Peter Pangala, Gracio, Kadensen Paseru, Sherin, Dian Evelyn, Stephen Emmanuel Banne, Ibu Maria Limbong, Ibu Alfrida Yakob Risa, Bapak Glorius Wijaya Pasca Putra. Demikian juga yang merayakan hari pernikahan mereka, Bapak Alfian Sapantoding dan Ibu Milka Limbu. Sempurnakan syukur mereka kepadamu Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk pelayanan dan penataan layanan dalam jemaat. Mendoakan para majelis gereja, penatua dan diaken. Juga terus mendoakan
unit kerja yang ada dengan berbagai program pelayanan, baik itu pekerjaan fisik, pembinaan mental dan spiritual, semua bertumbuh secara seimbang untuk melahirkan satu generasi, satu jemaat yang kuat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami lindungi ya Tuhan. Kami akan istirahat malam hari, lindungi kami, jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja, dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.